Ide jenius dari pelatih Vietnam sebelum Piala Asia 2023 dimulai. Tak ada yang tahu Vietnam lakukan hal ini. Alhamdulillah Indonesia sudah mendarat di Qatar. Sambutan hangat dari Presiden Qatar untuk Indonesia. Tidak ikut Piala Dunia di Qatar. Tapi Indonesia akhirnya bisa merasakan stadion super mewah saat jalannya pertandingan Piala Dunia 2022 di Qatar. Sebelum lanjut ke beritanya, bantu Mimin yuk agar channel ini berkembang. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya agar Mimin semangat memberitakan kabar terbaru tentang Timnas Indonesia. Ide jenius dari pelatih Vietnam sebelum Piala Asia 2023 dimulai. Tak ada yang tahu Vietnam lakukan hal ini. Beda dari Timnas Indonesia, Vietnam pilih laga uji coba kontra Kyrgyzstan berlangsung tertutup tanpa media dan penonton. Ternyata ini alasannya Timnas Vietnam memilih untuk melakukan laga uji coba kontra Kyrgyzstan pada Selasa 9 Januari 2024 secara tertutup. Laga uji coba tanpa kehadiran media, supporter, dan tak ditayangkan di televisi ini merupakan keputusan dari pelatih Timnas Vietnam Philippe Troussier. Hal ini berbeda dari apa yang dilakukan Timnas Indonesia saat melakoni dua laga uji coba kontrak Libya. Dua pertandingan tersebut ditayangkan secara terbuka dan dapat disaksikan secara langsung oleh supporter. Sayangnya tim asuhan Shin Tae-yong itu justru mengalami kekalahan dua laga beruntun dengan skor akhir 4-0 dan 2-1 atas Libya. Keputusan ini diambil karena Troussier ingin mencoba strategi tanpa merasa khawatir dengan lawan ini. Bukan kali pertama Vietnam menutupi persiapan Piala Asia mereka. Bahkan Troussier melakukan pemusatan latihan secara tertutup tanpa adanya satun gambar yang bocor ke media. Para pemain mengerti dan selalu menjawab, "Ekspektasi saya mereka menjaga nama Vietnam dengan sangat baik, saya percaya mereka," kata Troussier. Pelatih asal Prancis ini membawa 30 pemain dengan skuad berbeda dari yang diumumkan sebelumnya. Karena banyaknya pemain yang cedera, bahkan pemain diantaranya adalah pemain dari Vietnam U23, kami akan meraih hasil terbaik. Saya percaya kepada para pemain karena mereka selalu memberi yang terbaik setiap saat bermain. Vietnam memulai perjalanan mereka di Piala Asia dengan bermain di babak penyisihan grup D melawan Jepang dan Indonesia. Alhamdulillah Indonesia sudah mendarat di Qatar. Sambutan hangat dari Presiden Qatar untuk Indonesia. Suasana di Bandara Internasional Hamad bin Khalifa Doha semakin meriah ketika Timnas Indonesia tiba untuk melakoni laga coba terakhir sebelum turnamen resmi dimulai. Presiden Qatar Sheikh Tamim bin Hamad bin Khalifa Al Thani menyambut kedatangan Timnas Indonesia dengan tangan terbuka, menunjukkan antusiasme dan dukungan penuh untuk pertandingan yang akan datang. Kedatangan Timnas Indonesia ke Qatar bukan hanya untuk mengasah kemampuan dan taktik jelang turnamen besar, tetapi juga menjadi kesempatan untuk mempererat hubungan antara Indonesia dan Qatar. Sheikh Tamim menyatakan bahwa pertandingan ini bukan hanya tentang sepak bola, tetapi juga tentang persahabatan antar negara. Dalam sambutannya, Sheikh Tamim mengungkapkan kegembiraannya atas kehadiran Timnas Indonesia di Qatar. Kami senang bisa menjadi tuan rumah bagi Timnas Indonesia. Sepak bola memiliki kekuatan besar untuk menyatukan berbagai budaya dan negara, dan kami berharap pertandingan ini akan menjadi momen yang berharga bagi kedua negara, ujarnya dengan senyum ramah. Acara penyambutan di Bandara Internasional Hamad bin Khalifa juga dihadiri oleh Menteri Olahraga yang menyambut selamat kepada Indonesia. Qatar selalu terbuka untuk menjalin kerjasama di bidang olahraga dan pertandingan ini bukti dari hubungan yang erat antara dua negara, katanya. Timnas Indonesia yang datang dengan semangat tinggi dan tekad kuat untuk pertandingan yang akan datang. Sambutan hangat dari pemerintah Qatar tak kalah penting untuk mematangkan strategi tim menjelang turnamen resmi. Pertandingan ini tidak hanya tentang menang atau kalah, tetapi juga tentang pengalaman berharga yang akan membentuk karakter dan mental pemain. Kami berterima kasih kepada pemerintah Qatar atas sambutan hangat mereka dan kami berharap pertandingan ini menjadi awal yang baik untuk kerjasama lebih lanjut di bidang olahraga, kata pelatih. Dengan sambutan hangat dari Presiden Qatar dan dukungan penuh dari masyarakat setempat, Timnas Indonesia berada di aura positif menjelang laga uji coba melawan Timnas Iran.
Pertandingan ini tidak hanya menjadi ajang pembuktian kualitas sepak bola Indonesia, tetapi juga membawa harapan untuk meningkatkan citra positif negara ini di tingkat internasional. Ayo Garuda, tunjukkan kehebatan kalian di depan lawan kalian. Tidak ikut Piala Dunia di Qatar, tapi Indonesia akhirnya bisa merasakan stadion super mewah saat jalannya pertandingan Piala Dunia 2022 di Qatar. Suatu kebanggaan. Saat luar biasa Timnas Indonesia jalani TC perdana di stadion super mewah dan super megah yang pernah ditempati Piala Dunia di Qatar. Timnas Indonesia merasakan sensasi bermain di Stadion Piala Dunia Qatar. Timnas Indonesia telah menyelesaikan TC di Turki dan langsung terbang ke Qatar. Pasukan Sintayong langsung jalani latihan ringan untuk memulihkan kondisi pemain. Yang jadi sorotan terkini ialah stadion tempat Timnas gelar TC yang super mewah milik Qatar. Lusail Iconic Stadium yang berlokasi 15 km di utara dari ibu kota Doha. Ini merupakan stadion terbesar yang dibangun Qatar untuk Piala Dunia. Ini merupakan pertama kalinya Timnas Indonesia merasakan latihan di stadion kelas dunia. Di sisi lain, Jordi Amat menegaskan Timnas Indonesia akan bangkit menjelang tampil di Piala Asia 2023. Menanggapi hasil selama di Turki, Jordi Amat mengakui bahwa dia belum bisa memberikan yang terbaik untuk Timnas Indonesia. Hanya pemain bernomor punggung 4 itu menilai performa Timnas Indonesia telah meningkat. Dia lalu berjanji bahwa Timnas Indonesia bakal bangkit saat berlaga di Piala Asia 2023 mendatang. Bukan hasil yang pantas kami dapatkan, tetapi kami meningkat bermain untuk Indonesia. Sebagai kapten untuk pertama kalinya merupakan sebuah kehormatan besar. Kami akan bangkit kembali lebih kuat, dilansir dari Instagram pribadinya. Sementara itu, gelaran Piala Asia 2023 dijadwalkan dimulai pada tanggal 12 Januari 2024. Namun Timnas Indonesia baru akan melakoni laga perdana melawan Irak pada tanggal 15 Januari 2024. Sebelum itu Jordi Amat dan kawan-kawan masih menyisakan satu laga uji coba. Pertandingan tersebut yakni melawan Iran pada tanggal 9 Januari mendatang. Bagaimana pendapat kalian tentang berita ini? Silakan tulis di kolom komentar di bawah ini.